Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Hilda Aini Syifa dan Ibu Hajah Neneng Nafisah sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya Nelina Violina dari Prodi PGMI akan memaparkan materi tentang pendidik dan peserta didik dalam konteks pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik dan peserta didik merupakan suatu komponen pokok. Sebab tanpa pendidik dan peserta didik, proses pembelajaran tidak akan terlaksana dengan baik dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokok bahasan pertama adalah definisi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, pendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik berarti orang yang mendidik, sedangkan guru adalah orang yang tugasnya atau profesionalnya mengajar. Teori Barat mengatakan, pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik dalam mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, dan potensi psikomotorik. Pendidik juga berarti orang-orang dewasa yang memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam mengupayakan perkembangan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya. Sedangkan pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, religius yang sedang mengarungi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Peserta didik ini bukan hanya orang yang sudah dewasa, melainkan orang yang sudah dewasa dari segi usia, dari segi mental, pengalaman, dan wawasan yang masih memerlukan bimbingan. Pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak adalah orang tua, yang mana orang tua bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan kemajuan bagi seorang anak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa li ahlikum. Yang artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Karena tuntutan seorang orang tua semakin banyak, maka anak diserahkan kepada lembaga sekolah. Sehingga definisi pendidik di sini menjadi berkembang, yang mana mereka yang memberikan pelajaran kepada seorang anak dan mereka yang memegang satu mata pelajaran tertentu di sekolah. Yang selanjutnya yaitu kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana dilukiskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa tinta seorang ilmuwan atau ulama lebih berharga daripada darah para syuhada. Bahkan Islam menempatkan seorang pendidik setara derajatnya dengan seorang rasul. Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin menukil beberapa hadis tentang keutamaan bagi seorang pendidik dan berkesimpulan bahwa seorang pendidik adalah orang besar yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah setahun. Yang selanjutnya yaitu tugas daripada seorang pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, tugas daripada seorang pendidik. Menurut Al-Ghazali, tugas utama seorang pendidik yaitu membersihkan, menyempurnakan, dan menyucikan, serta membawa hati manusia untuk bertakarub kepada Allah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas dari seorang pendidik adalah yang pertama sebagai seorang pengajar atau instruksional, yang bertugas merencanakan sebuah program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, serta mengakhiri program dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Yang kedua yaitu sebagai pendidik atau edukator, yang bertugas dengan mengarahkan peserta didik kepada tingkat kedewasaan untuk menjadi insan kamil seiring berjalannya diciptakannya oleh Allah. Yang ketiga sebagai pemimpin atau manajerial, yang bertugas sebagai memimpin, mengendalikan diri sendiri, peserta didik atau masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut kepada pengawasan, pengontrolan, pengorganisasian, dan partisipasi atas apa program yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu tugas peserta didik, yang mana tugas utama dari seorang peserta didik adalah belajar, menuntut ilmu, dan mempraktekkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Selain itu,
Prinsip keguruan harus dimiliki oleh setiap pendidik, sebab prinsip keguruan merupakan satu perangkat wajib bagi terlaksananya suatu fungsi dan tugasnya. Ada beberapa prinsip keguruan yang harus dimiliki bagi setiap pendidik, yaitu pertama, kesediaan untuk mengajar, seperti memperhatikan kemampuan, pertumbuhan, dan perbedaan peserta didik. Yang kedua, yaitu menciptakan bakat dan sikap yang baik kepada peserta didik. Yang ketiga, mengatur proses belajar yang baik. Dan yang keempat, memperhatikan perbedaan-perbedaan kecenderungan yang mempengaruhi proses belajarnya peserta didik. Yang selanjutnya yaitu kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. Menurut Robert Houston mendefinisikan kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Adapun kompetensi yang harus dimiliki bagi setiap pendidik. Yang pertama, kompetensi personal atau religius. Kemampuan ini menyangkut kepada nilai-nilai agamis, yang artinya dalam dirinya melekat nilai-nilai agama, seperti nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, nilai musyawarah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kompetensi sosial religius. Kemampuan ini menyangkut kepada kepeduliannya terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat selaras dengan ajaran Islam, seperti tolong-menolong, toleransi, dan gotong royong. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional religius. Kemampuan ini menyangkut kepada pelaksanaan tugas yang profesional, dalam artian mampu menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi di dalam suatu masyarakat dengan mempertanggungjawabkan berdasarkan teori dan wawasan di dalam perspektif Islam. Kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijabarkan seperti mengetahui hal-hal yang perlu diajarkan, menguasai bahan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, mempunyai kemampuan menganalisis materi, mengamalkan terlebih dahulu informasi yang didapat, lalu mengevaluasi proses dan hasil pendidikan, memberikan hadiah dan hukuman, memberikan uswatun hasanah, dan meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Poin yang selanjutnya yaitu kode etik dan sifat pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Poin pertama yaitu kode etik pendidik. Sebagaimana Imam Al-Ghazali merumuskan kode etik yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Yang pertama yaitu menerima segala problem peserta didik dengan hati yang sabar dan tabah, mempunyai sifat penyantun dan penyayang, menjaga kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak, menghilangkan rasa angkuh terhadap sesama, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kode etik dari peserta didik. Yang pertama harus mempunyai tujuan dalam menuntut ilmu, harus ikhlas dalam menuntut ilmu dan menghormati guru, diiringi dengan berdoa kepada Allah dan berusaha memperoleh keridhaan guru. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendidik dan peserta didik. Yang pertama oleh pendidik seperti juhud, tidak menyenangi permusuhan, bersih tubuhnya, penampilan lahiriahnya menyenangkan, tidak dendam, dan lain sebagainya. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah atau taqarrub ila Allah. Yang kedua mengurangi kecenderungan pada kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Yang ketiga menjaga pikiran dari berbagai pemikiran yang timbul dari berbagai aliran. Yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terpuji, baik ilmu umum ataupun ilmu agama. Alhamdulillah, sekian dari saya pemaparan materi tentang pendidik dan peserta didik dalam konsep pendidikan Islam. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.